Madinah itu nama dulunya Yasrib, kemudian hijrahnya Nabi kita di tempat itu karena itu nanti tempat berkah. Sampai hari ini jasad Nabi pun dipilihkan oleh Allah, jelas real di jengkal tanah itu. Yang Nabi dan Rasul manapun sebelum Nabi kita tidak akan persis tahu tempat jasad makam para Nabi dan Rasul sebelumnya. Jasad para Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah itu enggak persis misalkan Nabi Dawud yang diselimuti bendera Tripoli di Libya. Apakah yakin itu? Tidak. Nabi siapa? Ini tempat jasadnya di situ, terus ini kuburan Nabi ini. Itu tidak yakin 100%. Hanya dzon. Tapi Nabi kita oleh Allah takdirkan makamnya dipastikan jasad itu di situ. Jasadnya Nabi Muhammad SAW, yaitu di dekat masjid Nabi itu. Makanya Abu Bakar pengen dekatnya, Umar ibn Khattab pengen dekatnya karena Nabi dibangkitkan biar duluan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidul mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh, a'azzakumullah, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Di seputar akhir perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di Mekah, peristiwa-peristiwa yang mukadimahi beliau, ada perintah hijrah dan para sahabat-sahabat yang tertindas di Mekah itu hijrah ke Yasrib yang dalam perjalanannya berubah menjadi Madinah, dalam perjalanannya lagi nanti berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi kemarin peristiwa yang akan merubah dunia sejak saat itu akan berubah, perputaran sejarah berubah ketika 6 orang dari Yasrib, dari Madinah, ketika musim haji ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menerima Islam. Nah, sebelum itu untuk mengutuhkan agar penghayatan kita di tahun-tahun 10, 11, 12, 13, kurangnya 11, 12, 13 kenabian sebelum mukadimah hijrahnya Nabi ke Madinah, ke Yasrib, sejarah nanti biar kita nyambung. Ternyata keinginan kita, kadang para bapak juga punya keinginan, kita punya keinginan, tapi ternyata Allah itu iradatullah, kehendak dan keinginan Allah itu di atas segalanya. Ayat yang kami
hubungkan dengan kisah kemarin. Orang Yasrib itu terdiri dari kabilah orang Arabnya, kabilah Aus dan Khadrat. Ada lagi kabilah dari nasal atau keturunan nasabnya Yahudi, orang-orang Yahudi, Bani Israel. Bani Israel itu ada 3 kabilah, ada 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Itulah yang masyhur, 5 kabilah, 5 suku yang mendominasi Madinah. Ceritanya begini, sejarahnya ketika kalau dalam Al-Quran kisah Irama Dzatil Imad, yaitu kisah kaum Saba yang ada di Yaman, negara Yaman hari ini, yang masyhur di dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun warabun ghafur, itu ayat dinisbahkan kepada kejayaan kerajaan yang ada di Yaman. Karena kemaksiatan bersih Maharaja Lela, bendungan yang ada di Sabak itu hancur porak-poranda. Tanaman yang bahasa daripada klus plus itu adanya, tongkat pun ditancapkan bisa tumbuh. Air pun kayak lautan susu, kalau negeri yang dinisbahkan dalam lagu itu. Itu persis sama ada di Yaman. Gara-gara karena kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk negeri itu, jadi kerajaan yang ada di Yaman, kaum Sabak, yang dinisbahkan baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang sangat gemah lipah loh jinawi, itu binasa dalam waktu yang sesaat karena bendungan yang diagungkan itu hancur. Nah, disitulah nanti orang Arab suku Aus dan Khadrat, karena kehidupannya hancur binasa, nggak bisa menatap kehidupan yang nyaman, hijrah berpetualang ke daerah yang di sana sangat subur dengan an-nakhl, kurma, Yasrib. Terus Yahudi, sejarahnya Yahudi kok bisa sampai di Madinah? Karena keimanan bangsa Bani Israel terhadap kitab Taurat, terus sampai kitab pada zaman Nabi Musa. Akan dibangkitkan Nabi akhir zaman itu nanti di tanah yang di situ tumbuh pepohonan kurma. Maksud kami, ini kita ngambil inspirasinya dalam sejarah potongan ini. Orang Yahudi datang ke Madinah itu landasannya karena berangkatnya hijrah keagamaan. Dia akan bergabung menyambut kedatangan Nabi akhir zaman sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Kafaru di situ Aus dan Khadrat yang akan berperang bersama Nabi akhir zaman. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru itu orang Yahudi yang mengimani kitab dari Allah. Dalam kitab Taurat itu memberitakan Nabi akhir zaman akan dibangkitkan di daerah yang di sana tumbuh subur kurma. Berita itu sudah dipegang Yahudi dari ahlul kitab. Mereka ahlun kitab, pemilik kitab yang diturunkan pada mereka kitab Taurat. Jadi berangkat hijrahnya ke Madinah, orang Yahudi karena iman, landasan iman, ingin menyambut kedatangan Nabi akhir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aus dan Khadrat, kabilah Arab ini karena binasa dan hancur ekonominya, kehidupannya di Yaman, mencari dan tinggal di daerah yang di situ subur lah, tumbuh subur. Maka
menetap di situ. Aus dan Khazraj masyhur banyak menekuni dalam dunia pertanian dan perkebunan. Yahudi banyak menekuni dan urusan udah memonopoli pasar. Itu kalau Yahudi, kabilah Yahudi yang di Madinah itu. Lah, maksud kami dalam sejarah itu Madinah yang dihuni oleh orang Arab Aus dan Khazraj, kemudian Yahudi 3 kabilah Bani Qainuqah, Bani Qainuqah, Bani Quraidah, Bani Nadir. Itu suasananya masyhur sampai 100 tahun lebih berapa. Itu kebiasaannya perang yang paling masyhur dan besar, sampai kerugiannya itu dirasakan tidak hanya material, perangkat kerasnya, tapi perangkat lunak, softwarenya itu. Para tokoh-tokoh, orang-orang senior, para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang tua berpengaruh, penggerak Madinah zaman itu banyak meninggal. Yaitu perang Bu'ath. Perang Bu'ath itu perang antara Aus dan Khazraj yang paling terkenal dan besar, kerugiannya sangat dahsyat, terjadi 5 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Yasrib. Jadi ketika tokoh-tokoh seniornya wafat, ketika orang-orang tua dan para penggerak pemimpin yang ada di Yasrib, Aus dan Khazraj itu meninggal, dan peperangan ini tentu dipicu. Aus dan Khazraj senantiasa perang, dalam setiap tahun itu sekian kali perang. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah triknya Yahudi. Ini orang Bani Israel itu cerdas di dalam kecengkalan, kemaksiatan. Ini yang kelebihannya. Jadi memilih yang hina, rendahan daripada kemuliaan dan kebaikan. Itu Yahudi. Makanya Yahudi itu sampai dinas oleh Allah itu hina abadan sarmadian, direndahkan oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Itu maksud kami, agar kita itu tertanam dalam benak kita, jangan putus dengan sejarah, jangan mudah silau, mudah kagum dengan pencapaian kekuatan dan kekuasaan negara dan militernya yang sangat super canggih. Kita akan ketinggalan Islam. Tidak, kekuatan iman kita nanti yang akan memenangkan dengan mereka. Mereka itu sebenarnya sangat hina, rendah di dalam hatinya, pengecut. Dan dalam sejarah Palestina itu saja, Palestina tidak ada sejarah kaum Yahudi itu istimatah, ikhtial, operasi bunuh diri untuk ideologinya Yahudi. Tidak ada. Umat Islam, anak-anak kecil yang kekuatan akidahnya kuat, dengan membawa batu, Yahudi takut terbirit-birit. Jadi hari ini maksud kami agar kita tuh yakin keislaman kita ini yang benar. Hari esok itu untuk Islam, karena kekuatan iman para kaum muslimin secara umum belum pantas diberi kemenangan. Kemenangan itu dari Allah, perjuangan itu milik kita. Gitu. Nah, disitulah Yahudi. Maksud kami, kenapa Aus dan Khazraj perang terus? Karena liciknya kaum Yahudi, ditikam oleh kaum Yahudi agar mereka disibukkan berusaha perang antara 2 kabilah Arab, Aus dan Khazraj, hingga ekonomi di Madinah yang menguasai adalah Yahudi. Jadi bisa dimonopoli oleh kabilah Yahudi. Nah, ketika perang yang sangat dahsyat, masyhur perang Bu'ath, terjadi 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita ke Yasrib, antara Aus dan Khazraj, itu menyisakan luka yang sangat dalam. Tokoh-tokoh senior, para orang-orang yang tua, para pemimpin yang berpengaruh di masyarakatnya, itu pada meninggal. Anda bayangkan peperangan yang senantiasa beruntun, banyak janda generasi itu tumbuhnya di medan perang. Nah, disitulah maksud kami suasana nanti terjadi bai'ah Aqabah al-ula, bai'ah Aqabah yang kedua. Agar kita nyambung mudah, penduduk Yasrib, penduduk Madinah namanya dulu Yasrib itu dipimpin oleh kader-kader, karena para seniornya meninggal dalam peperangan, dipimpin oleh kader-kader yang relatif masih muda, ada kesempatan untuk memimpin, sangat energik, pengen perubahan. Jadi kan nyambung. Maksud kami,
di suasana 6 orang dari Madinah Yasrib mudah menerima Islamnya Nabi, di antaranya itu saat dipimpin oleh pemimpin Aus dan Khazraj itu umurnya tidak lebih dari 30 tahun. Sudah jadi kader kayak gitu. 30 tahun yang masyhur dari kabilah Aus, Sa'ad bin Mu'ad, nanti lewat tangannya arsitek dakwah Mus'ab bin Umair. Terus dari kabilah Khazraj namanya sama, Sa'ad bin Ubadah. Dalam sejarah disebut Sa'dain, 2 saat kebahagiaan. Jadi Sa'ad bin Mu'ad tokoh pemimpin kabilah Aus, Sa'ad bin Ubadah itu tokoh atau pemimpin kaumnya Khazraj. Itu umur 30 tahun. Itu jadi pemimpin, tumbuh dan berkembang dari masa akil baliknya di atas peperangan. Jadi maksud kami nanti memudahkan kita nyambung, kenapa orang Yasrib? Satu, dia sudah penat dan jenuh. Yang hari-hari peperangan, bulan-bulan peperangan, setiap tahun diperang. Ternyata di balik itu memang dipicu, ditikam oleh orang Yahudi agar terus berperang. Akhirnya ekonomi dan monopoli pasar itu tetap dikuasai oleh Yahudi. Itu penat. Nomor 2, pemimpinnya tokoh-tokoh muda. Bayangkan 30 tahun, yang punya impian masih tinggi, visinya tinggi, pengen perubahan yang ideal. Maka yang ikut haji kemudian menerima Islam umur 15 tahun, Jabir bin Abdullah, pemimpin kabilahnya, kalau presidennya Aus dan Khazraj itu umurnya 30 tahunan. 2. Terus juga informasi yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi di Madinah itu diserap oleh orang-orang Arab. Nanti akan ada Nabi akhir zaman sebentar lagi. Saya akan berperang di bawah benderanya Nabi akhir zaman, akan aku perangi kalian. Aus dan Khazraj kan masih kafir, tidak tahu berita kenabian itu. Lah makanya direspon begitu ada informasi kalau ini ngaku Nabi, Rasulullah ketemu itu, cocok dengan berita dari Yahudi. Ayo kita duluan sebelum itu didahului oleh Yahudi. Itu mempengaruhi. Terus relatif masih muda, pengen perubahan, jenuh dengan peperangan yang dengan itu bisa menyatukan antara Aus dan Khazraj. Itu maksud kami dari sisi hati kita. Maksud kami berangkatnya Aus dan Khazraj ke Madinah, tinggal di Madinah itu karena ekonomi yang ada di Yaman binasa luluh lantak, tidak ada harapan mapan karena habis diazab oleh Allah kaum Sabah itu, akhirnya hijrah ke Madinah, Yasrib untuk dunia. Yahudi hijrah ke Madinah atau Yasrib berangkatnya karena agama. Mereka punya keinginan, tapi Allah punya keinginan lain. Iradah Allah di atas segalanya. Itu ayat itu loh. Wa may yahdillahu fala mudhillalah. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Kalau Allah pengen menyesatkan seseorang, tidak ada yang memberikan petunjuk. Kalau Allah pengen beri petunjuk, siapapun tidak akan bisa beri pertolongan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah pengen memberi, seluruh penduduk dunia mencegah, tidak bisa. Allah pengen menghalangi, seluruh penduduk negeri dan dunia akan memberi, tak bisa. Sebagaimana Aus dan Khazraj ini, orang Aus berangkatnya nyari dunia, orang Yahudi berangkat ke Madinah, Yasrib ingin karena agama, ingin menyambut Nabi akhir zaman. Tapi Allah berkehendak ternyata dalam perjalanan yang diberi taufik oleh Allah adalah kabilah Aus dan Khazraj. Nah, di itu memudahkan kita nyambung, ternyata kenapa cepat menerima dakwah. Itu artinya dakwah menemukan lahannya, 6 orang sebagai inisiator. Kalau dalam alat peledak namanya detonator, yang bisa meledakkan berbagai bahan peledak itu, fusenya sebagai fusenya, sumbunya,
6 orang, kemudian tahun berikutnya 12 orang, 10 dari Khazraj, 2 dari Aus, Bai'ah Aqabah Al-Ula yang pertama. Tidak cukup itu, karena Bai'ah Aqabah yang pertama 12 orang ini, Bai'ah Aqabah yang pertama kita kenal itu Bai'ah Nisa, Bai'ah tidak ada perangnya, tidak ada akad untuk pembelaan, hanya isinya pengokohan akidah. Dimasyhur dalam akhir surat Al-Mumtahanah. Nah, di situ 12 orang itu disertai oleh Nabi satu arsitek dakwah. Arsitek dakwah yang terkenal. Jabatan yang pertama kali disebut Muqri. Muqri yang pertama kali adalah Mus'ab bin Umair itu. Itu disertakan oleh Rasulullah bersama kabilah Aus dan Khazraj yang haji pada Bai'ah Aqabah yang pertama. Sudah lengkap. Tanah itu diolah jadi subur di Madinah. Jadi berita keislaman dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, dari majelis ke majelis, dari tokoh-tokoh, dari tokoh satu ke tokoh yang lain. Itu arsiteknya Mus'ab bin Umair. Kemudian tim, super timnya, tidak hanya tim biasa, maksud kami itu super timnya generasi muda. Itu ya diantaranya As'ad bin Zurarah dan para sahabat-sahabat yang masih muda yang mengimani Rasulullah ikut berbai'ah Aqabah yang pertama. Sudah dalam masa 1 tahun itu datang lagi utusan ketika haji, musim haji. Kalau Madinah kan tidak meyakini agamanya orang Arab. Akhirnya musim haji tahun ke-12 itu tahun ke-13 kenabian, itulah terjadi Bai'ah Aqabah kedua. Pertama 12, tahun berikutnya Mus'ab juga pulang ke Mekah bersama rombongan jamaah haji itu membawa duta 72. 2 orang perempuan, 70 laki-laki. Bersama Mus'ab bin Umair kembali lagi ke Mekah. Dalam masa 1 tahun Madinah sudah bahasanya sudah dominan keislamannya, walaupun belum berkuasa. Madinah sudah dominan walaupun berkuasa, karena relatif Yahudi masih punya kekuasaan, apalagi di sisi perekonomian Yahudi itu yang menguasai adalah kaum Yahudi. Karena Aus dan Khazraj, orang Arab ini banyak menekuni di dunia perkebunan dan pertaniannya. Tapi keislaman sudah dominan. Lah berita itu, berita menggembirakan dari Madinah sudah dominan 2 saat tadi. Sa'dain, 2 tokoh Aus dan Khazraj sudah masuk Islam. Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, itu terdengar sampai di Mekah. Kegembiraan itu didengar oleh Nabi kita, juga didengar oleh orang-orang Quraisy, khususnya Abu Sofyan, presidennya Quraisy Mekah saat itu. Akhirnya berita itu dikumandangkan. Ini setelah tentunya Bai'ah Aqabah yang kedua itu 72 itu bai'ahnya agak terpotong. Bai'ah Aqabah yang kedua itu bai'ah janji dan sumpah setia untuk nusroh wal qital. Nusroh itu pembelaan, loyalitas, bukan hanya mengokohkan iman dan Islam, bai'ah kepada Islam kayak bai'ah pertama. Bai'ah Aqabah kedua itu lebih pada akad pembelaan kepada Nabi, siap mengawal Nabi sampai harta, nyawa dan keluarga dikalahkan demi Nabi. Jadi nanti sampai jawaban Nabi itu adam badam, darah dengan darah, darahku darahmu, kemudian keluarga kamu keluargaku, ada yang dicedai, pembelaannya sudah sampai seperti itu. Itu akad di Bai'ah Aqabah yang kedua. Nah sudah, kekokohan akad perjanjian itu, maksud kami Allah, skenario Allah itu, ini anak-anak muda, pemimpinnya umur 30 tahun, presidennya Aus dan Khazraj itu relatif itu. Terus
tumbuh berkembang dari akil balik, terbiasa perang. Maksud kami yang mengawal Nabi itu nanti. Terus loyalitasnya kepada Nabi sudah diikat dengan akad baiat, berjanji sumpah setia untuk membela Nabi. Nah itu pun sampai ditawarkan oleh paman Nabi yang masih kafir tapi mendampingi Nabi saat itu, Abbas bin Abdul Muthalib. Sebagaimana aku ketahui, keponakanku ini dimusuhi oleh kaumnya. Pahaman ini kalau kamu siap mengawal dan bela akan aku pasrahkan. Beliau hijrah ke Madinah. Akhirnya jawaban demi jawaban dan perbincangan itu membuahkan bai'ah Aqabah yang kedua itu. Jadi bai'atun nusrah, berbaiat untuk mengawal, membela ideologi yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi dakwah telah menemukan apa itu embrionya, kemudian orang-orang Madinah khususnya Aus dan Khazraj ini sesuatu yang baru dan merubah, yang hari-hari perang antara Aus dan Khazraj sekarang bisa duduk satu meja karena Rasulullah. Itulah ayat lau angfakta yang disampaikan oleh Muhammad, kalau kamu itu menginfakkan seluruh lau angfakta ma fil ardi jami'an ma'alafta baina qulubihim. Kalau kamu berusaha mengadakan rekonsiliasi, kerukunan di antara mereka, tidak mampu. Walakin Allah alafa bainahum, yang melembutkan hati mereka yang bertahun-tahun perang, kok masih bisa duduk satu meja. Rukun itu sebenarnya hanya Allah saja, kamu perantara. Nah itu maksud kami, kekuatan ideologi dan keimanan seseorang yang disambungkan dengan Allah, itu yang menyambungkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah, persaudaraan itu hanya saja karena masing-masing ada iman. Bukan karena partai, bukan karena suku, bukan karena bangsa. Bersatu itu. Kalau bersatunya karena iman, dunia akhirat akan tetap ketemu. Tapi kalau al-akhillah, persaudaraan itu di luar karena iman, nanti ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin, akan saling menghujat, bermusuhan di akhirat, kecuali karena persaudaraan karena ketakwaan. Nah itu pernah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika awal-awal di Madinah itu. Sudah lengkap. Jadi Allah membuat skenario, dipilihkan Madinah menjadi apa itu berkah, nanti akan menggerakkan sejarah dunia. Sejarah dunia akan berubah, itu bermula dari Madinah. Lewat orang-orang yang dipilih oleh Allah ikut berbaiat itu. Karena setelah bai'ah Aqabah kedua, bahasanya eksodus, hijrah. Hijrahnya itu relatif lebih banyak. Nabi pun sudah ada perintah dibolehkan hijrah. Juga setelah para sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah, karena sudah itu tadi membuat agreement, membuat persetujuan, bahkan baiat kepada Nabi, siap mengawal dan membela Nabi untuk ideologi dan Islam ini, yang akan berperang dengan kabilah putih, orang yang berkulit putih dan berkulit hitam. Resiko itu sudah dihayati ketika bai'ah Aqabah kedua, karena sudah sumpah setia seperti itu. Para sahabat dipersilahkan untuk hijrah, membawa imannya, ninggalkan harta benda di Mekah. Nabi sendiri nanti juga hijrah ke Madinah karena jaminan teritorial di Madinah sudah mapan, kemudian dominasi keislaman sudah terasa. Disitulah tempat hijrahnya, yang nanti namanya Yasrib berubah jadi Madinah, nama Madinah berubah lagi jadi Madinah Al-Munawwarah. Itu paling para bapak-bapak juga enggak tahu apa ada di Al-Quran dalilnya Madinah Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Di hadis juga enggak ada. Nah, hanya sejarah saja kita diputus pinternya orang-orang kafir. Bahkan literasi di Arab pun seolah-olah huwak, tapi ternyata pinternya orang kafir. Ini maksud saya, Madinah itu nama dulunya Yasrib. Kemudian hijrahnya Nabi kita di tempat itu, karena itu nanti tempat berkah. Sampai hari ini jasad Nabi pun dipilihkan oleh Allah, jelas, real, di jengkal tanah itu. Yang Nabi dan Rasul manapun sebelum Nabi kita tidak akan persis tahu tempat jasad makam para Nabi dan Rasul sebelumnya. Itu yang dilebihkan, maksud kami, kalau kita menghargai, ditakdirkan oleh Allah berkunjung ke Madinah,
jasad para nabi dan rasul sebelum Rasulullah itu enggak persis misalkan Nabi Dawud yang diselimuti bendera Tripoli di Libya, apakah yakin itu? Tidak. Nabi siapa? Ini tempat jasadnya di situ, terus ini kuburan Nabi ini, itu tidak yakin 100%, hanya dzon. Tapi Nabi kita oleh Allah takdirkan makamnya dipastikan jasad itu di situ, jasadnya Nabi Muhammad SAW, yaitu di dekat masjid Nabi itu. Makanya Abu Bakar pengen dekatnya, Umar ibn Khattab pengen di dekatnya, karena nanti dibangkitkan biar duluan langsung di samping Nabi. Itu Madinah. Nah makanya Munawaroh pun sebenarnya bukan pada zaman Nabi, bukan pada zaman sahabat, bukan pada zaman pada zaman kalau urusan politiknya, kekuasaan itu Turki Utsmani, Daulah Utsmaniyah. Ketika delegasi dan duta Khilafah Utsmani itu kedutaan untuk mengirim duta dan utusannya, perwakilan di Mekah, perwakilan di Madinah, karena kecerdasan literasinya Daulah Utsmaniyah, maka untuk menjaga dan memuliakan dua kota suci itu ditambahi, kalau surat menyurat adalah Makkah Al-Mukarramah. Kata-kata Mukarramah itu tambahan saja. Madinah Al-Munawwaroh. Kata Al-Munawwaroh itu dimunculkan ketika kekhilafahan Utsmaniyah, para duta karena paham literasi untuk menjaga dan memuliakan dua tanah suci itu. Itu baru Daulah Utsmaniyah, bukan pada zaman Nabi, dan tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya hari ini diputus seorang kerajaan Utsmaniyah itu pemberontak, menjajah. Ini bahasa literasi yang berbahasa Arab itu seperti itu. Jadi terputus. Padahal jasanya sangat besar, mengawal kecintaannya kepada Mekah ketika para kaum muslimin haji dikawal dari angkatan lautnya, pasukan daratnya, mengawal Madinah, termasuk pada pemerintahan Utsmaniyah nanti. Jasad Nabi itu sekian kali sudah teruji mau diambil, kuburan Nabi itu jasadnya mau dicuri. Dan nanti pemerintahan Daulah Utsmaniyah itu yang akan mengawalnya. Nah itu maksudnya hubungan-hubungan itu sangat erat sekali. Hanya karena kita diputus dengan sejarah kita, akhirnya hari ini kaum muslimin hilang penghayatannya, jati diri dan keislamannya sebagai pembawa kejayaan dan rahmat untuk alam karena keislaman ini. Oleh itu para bapak, ini potongan-potongan kisah yang nanti memukodimahi hijrahnya Nabi kita setelah bai'ah Aqabah yang kedua, karena bai'at untuk membela Nabi dakwahnya. Maka dari situ dunia sudah berubah. Mulai saat itulah dunia berubah, karena nanti dari Madinah yang akan menggerakkan sejarah hingga kita azan bisa sampai Sumeneb, azan sampai bisa Eropa, sholawat itu bisa dikumandangkan di daerah-daerah kekafiran itu bermula dari titik tolak Madinah. Maka berkat dakwah dan jihad Nabi kita sampai merasakan bisa membedakan tauhid, syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara ini taat dan ini maksiat itu. Nah, itulah yang harus kita syukuri dan terus kita belajar sejarah itu ibadah. Maka kalau jargon di sejarah kita, misalkan Bapak Soekarno itu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Lah umat Islam terhadap sejarah keislamannya saja ndak mau belajar, hingga akhirnya ditelikung oleh musuh Allah. Ya mudah, bukan kita mengenang, tapi menginspirasi dan menginisiasi untuk menjadikan arah hidup kita jelas. Sejarah kita kaum muslimin umat Islam yang disitu akan menggerakkan dunia ini karena keislaman. Dan nanti maksud kami Islam akan jaya lagi, agar kita itu tidak ciut, pesimis. Itu begini, kayak tadi maksud kami, Yahudi itu Allah itu membalikkan sesuatu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Contoh kalau di dalam
bangsa Yahudi yang sangat jahat dan memang terkutuk sampai hari kiamat itu dikutuk, yang hari ini puncak prestasi kekuatan militer yang super canggih dan kekuasaannya di Palestina yang di backup oleh negara-negara kuasa itu, jangan buat kita risau. Kehinaan dan kemaksiatan yang mereka lakukan itu sebenarnya dia itu sudah hina. Hati mereka itu sangat rendah, maknawiyat moral mereka itu sangat rendah. Itu kita yakin kalau kekuatan kaum muslimin keimanannya dibangun, terus sebab-sebab kemenangan seperti kekuatan senjata dan peralatan itu dipenuhi seimbang, itu secara teori kemenangan itu akan Allah turunkan. Kekuatan iman itu harus didahulukan, dan bangun kekuatan tentunya ya teritorial, kekuatan jasad, kekuatan ekonomi, kekuatan militer itu ekoran. Maksud saya kan kadang ekonomi kita, mereka sudah sampai menginjakkan kaki di bulan, di planet Mars, kita baru belajar Sahih Bukhari, kita baru belajar Iqra, membaca ngaji. Jangan diremehkan. Belajar Iqra, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar sejarah, membangun kekuatan iman itu jauh di atas segalanya daripada mereka sudah menginjakkan kaki di planet Mars tapi tidak ada iman. Gampang Allah membalik, itu gampang, tapi Allah membuat bisa membalik ini kan ada sebabnya. Maksudnya kemenangan itu kan ada sebabnya. Lah sebab-sebab kemenangan itu diantaranya kekuatan maknawiyat iman. Masa atau kita masih ragu-ragu bangsa yang tertindas sejak dulu Yahudi, ditindas oleh Fir'aun di Mesir itu dimenangkan oleh Allah kan gampang saja, lewat air. Lewat air. Nabi Musa masuk ke istananya Fir'aun lewat air, bayinya dilarungkan di air. Fir'aun dikalahkan oleh Allah karena kesombongan dirinya, aku penguasa sungai Nil, sombong di atas air, akhirnya ditenggelamkan di air. Itu kan Allah yang bolak-balik itu. Lah hari ini maksud kami kekuatan akidah kita bangun, jangan mudah silau dengan kecanggihan peralatan militernya. Amerika kayak begitu, Yahudi kayak begitu. Enggak, kita bangun kekuatan iman, nanti pada masanya kemenangan itu datang dari Allah, perjuangan itu milik kita. Kita yang harus berjuang mencari sebab-sebab kemenangan itu. Kalau sudah pantas diberi kemenangan, Allah yang akan menangkan. Nah, begitulah para bapak, para ibu saudara sekalian, ikhtiar dan usaha kita untuk menjaga kejujuran kita terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau umur ya 53 tahun lah. Itu baru episode untuk berperang dan berjihad nanti di Madinah. 53 tahun, ya kan? 40 jadi Nabi, 13 tahun di Mekah, berarti 40 tambah 13, 53 hijrah. Samapta, fisiknya berarti kuat benar, tidak pernah sakit kecuali diracun oleh bangsa Yahudi yang bejat. Yahudi itu suka membunuh Nabi, termasuk Nabi kita pun sudah mau dibunuh, diracun lewat hidangan kambing itu. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihada wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.